Saya masih yakin ini pembunuhan. Yakin ini pembunuhan. Ya. Kalau Pak Azmi? Saya harus pada saintifik tadi ya. Saintifik dalam arti kata begini. Pertanyaan saya. Ini yang menjadi pertanyaan, nama ini kok bisa muncul kabur dibilang oleh Pak Rudiana, padahal Dede belum diperiksa, Aep belum diperiksa, gitu loh. Hanya bermodalkan interogasi yang sebenarnya sangat rawan. Teknik interogasi dalam tindak pidana umum itu tidak bisa serta-merta. Makanya tadi Kapolri bilang saintifik. Sayangnya semua udah bilang, baik Pak Dodi, baik Pak Gugun, Pak Andi, semuanya ngaku ada CCTV. Ya. Gitu loh. Kami sudah lihat CCTV di lokasi kejadian. Ingat loh, lokasi kejadian. Yes. Ada lokasi kejadian berarti ada peristiwa. Tapi kenapa tidak dibuka? Kalau itu adalah teman-teman yang katakanlah terdakwa hari ini atau terpidana 8 itu adalah pelakunya, tinggal buka. Ya. Tapi itu kenapa tidak dilakukan? Disinilah patut diduga by design nama-nama 4 DPO ini supaya bikin sadis, supaya bikin kejam. Jangan-jangan ya lagi-lagi peristiwa perbuatan itu bisa jadi tidak ada atau ada orang lain sebenarnya yang melakukan, bukan orang yang 8 hari ini kita hadirkan. Jadi ada pelanggaran, satu dia sudah sebutkan nama sebelum itu, kedua penggeledahan yang dilakukan atau turun tadi tidak tervalidasi. Gitu loh. Pak, ini bagaimana? Karena seharusnya kalau tervalidasi muncul bahwa kami sudah ke lokasi sehingga waktu dalam persidangan muncullah kepala dusunnya atau kepala desanya. Ini tidak ada dan akhirnya kita bisa lihat dalam surat keterangan DPO tidak ada ciri-ciri spesifik, tidak ada alamat jelas. Padahal dia kan sudah ke lokasi rumah. Rumah itu kan entitas yang di situ sudah ada orangnya. Tapi yang jadi masalah adalah, jadi Pak Rudiana sudah sebutkan di dalam BAP-nya bahwa ada orang yang 11 orang, 8 orang, dan 3 orang katanya itu sudah itu dinyatakan kabur. Di dalam BAP nomor 10 itu tadi juga disebutkan bahwa Pak Rudiana dengan timnya, rekannya, itu sudah ke desa yang namanya Desa Banjarwangun, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. Dan dari katakanlah Desa Mundu ke Polres itu memakan waktu kalau naik kendaraan 40 menit. Jadi PP itu udah hampir 80 menit. Ya. Bagaimana mungkin jam 16.30 ada 8 orang yang diperiksa, ditangkap, diangkut, ya, dalam waktu spare 2 jam, terus dia harus ke Desa Banjarwangun tadi, Ya. dia katakan, karena itu terkonfirmasi, karena bahwa beliau sudah ke rumah pelaku dan rekannya. Sekarang kita lihat, polisi membuat pada waktu itu ada namanya atas nama Peggy, Ya. tanggal 15 September, pada waktu di Reskrim, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar pada waktu itu bikin 4 DPO. Tanggal 15 ini dah. Ada Panji, ada Dani, ada Peggy Perong, dan ada Andi. Jadi bagaimana Pak Rudiana bisa tahu? Jadi ini adalah kalimatnya Pak Rudiana tanggal 31 padahal Aep belum diperiksa, Dede belum diperiksa, orang-orang ini kita belum tahu segala macam, tapi sudah disebutkan. Ada loh nama-nama ini. Padahal interogasinya hanya berapa menit tuh untuk 8 orang. Secara umum saja, baik orang umum atau katakanlah siapapun yang punya pengalaman melakukan pemeriksaan, itu tuh kayaknya nggak mungkin. Rasanya tidak mungkin. Dalam time frame segitu dalam time singkat. frame 2 jam tadi harus ke arah Desa Banjarwangun. Dan ingat ya, waktu dia melakukan itu sudah dia temui ke rumahnya. Dalam hukum itu namanya penggeledahan. Karena masuk ke rumah orang. Ya. Berarti di situ harusnya di dalam berita acara DPO Polda udah jelas. Namanya siapa, nama jelasnya siapa, bapaknya siapa, fotonya ini juga udah jelas. Karena dalam penggeledahan itu atau mereka turun ke sana itu tuh harus ada kepala desa atau ketua RT-nya segala macam. Dan sayangnya itu tidak terkonfirmasi. Hanya seolah di timnya Pak Rudiana aja yang menyatakan. Pak Rudiana dan teman-temannya kemarin yang turun dalam tim tersebut. Menurut saya penentuan DPO tadi kan DPO ini tidak semudah seperti membuat daftar pesanan kalau mau pesan makanan, bukan. Harus dibuktikan dengan peristiwanya apa, alat buktinya apa, kemudian perannya bagaimana nih. Nah kalau misalnya dia peran utama, sekarang 8 yang ada ya udah misalnya ditahan dulu nih. Dalami dulu yang 3 ini dicari, bukan dibikin DPO. Kalau
dibikin DPO itu nanti kira-kira oke lah, berkas kalau mau masuk ke jaksa kan ada di pengiriman berkas pertama, kemudian kembali lagi bolak-balik itu, terakhir DPO nggak ada masalah. Saya mikir begini, DPO seorang tersangka itu alat buktinya cukup nggak di situ? Kalau setiap status tersangka dipanggil 2 kali tidak bisa DPO, berapa DPO? Oke. Nah ini yang kadang-kadang terlalu mudah membuat DPO seperti itu. Jadi DPO itu menurut saya nih pengalaman, sebaiknya kalau sudah diserahkan P21 lengkap, baru dibuatkan DPO. Ini belum tertangkap sampai sekarang, sampai diserahkan itu. Kan ada penyerahan tahap 2 itu, dari penyidik ke kejaksaan. Sampaikan bahwa yang 3 tidak bisa ditangkap, itu DPO, itu nggak ada masalah. Tapi kalau di awal sudah DPO, buat apa ditulis dari awal sudah DPO? Orang-orang ini adalah nama yang memang tidak ada, terbukti teman-teman kepolisian pada waktu tidak ada follow up sampai akhirnya terjadi perhatian publik pada waktu itu. Jadi 8 tahun ya tidak ada follow up, apalagi dengan katakanlah ini unprofesional, unprosedural, gitu kan, bahwa bagaimana mungkin seorang Polda bikin ciri daftar pencarian orang tanpa foto, spesifik dan segala macam. Biasanya teman-teman seperti yang tadi, kita harus memastikan bahwa orang ini benar-benar pelaku atau tidak. Jadi kan dari orang subjek hukumnya, tempatnya, dan waktunya. Gitu loh. Ini harus clear dalam tindak pidana umum. Jadi teman-teman kepolisian biasanya udah memastikan itu. Oh ini loh rumahnya, sekolah terakhirnya di sini, kawannya di sini. Dia akan cek media sosialnya begini. Sehingga dapat nih, oh ternyata ini ada keterkaitan nih. Orang ini, geng yang 8 ini dengan ini. Tapi setelah kita lihat, ini kan terbukti akhirnya. Semua keterangan-keterangan yang timnya Pak Rudiana dalam persidangan pada waktu itu, yaitu ada Pak Rudiana, ada Pak Gugun, ada Pak Dodi, Pak Andi, itu kan dibantah semuanya. Bahwa keterangan itu tidak benar. Bahwa mereka membantah 8 terdakwa itu tidak benar gitu loh. Bahwa itu terjadi. Nah, ini yang menjadi pertanyaan, nama ini kok bisa muncul kabur dibilang oleh Pak Rudiana, padahal Dede belum diperiksa, AF belum diperiksa. Gitu loh. Hanya bermodalkan interogasi yang sebenarnya sangat rawan. Teknik interogasi dalam tindak pidana umum itu tidak bisa serta-merta. Makanya tadi Kapolri bilang saintifik. Sayangnya semua udah bilang, baik Pak Dodi, baik Pak Gugun, Pak Andi, semuanya ngaku ada CCTV. Ya. Gitu loh. Kami sudah lihat CCTV di lokasi kejadian. Ingat loh, lokasi kejadian. Yes. Ada lokasi kejadian berarti ada peristiwa. Tapi kenapa tidak dibuka? Kalau itu adalah teman-teman yang katakanlah terdakwa hari ini atau terpidana 8 itu adalah pelakunya, tinggal buka. Ya. Tapi itu kenapa tidak dilakukan? Disinilah patut diduga by design nama-nama 4 DPO ini supaya bikin sadis, supaya bikin kejam. Jangan-jangan ya lagi-lagi peristiwa perbuatan itu bisa jadi tidak ada atau ada orang lain sebenarnya yang melakukan, bukan orang yang 8 hari ini kita hadirkan.